Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan orde kedua. Nah, sebelum kita masuk ke videonya penjelasan persamaan orde kedua ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Everyone Simbolon dengan NIM 19212025. Saya dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas dari Bapak Menir Jamie Charles Kewas. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Baiklah teman-teman, pertama kita akan membahas persamaan orde kedua yang berbentuk A D kuadrat kali Y per DX kuadrat tambah B DY per DX tambah C kali Y sama dengan F kali X. Nah, di sini dimana nilai A, B, dan C adalah merupakan suatu bilangan yang konstanta, dan di sini F kali X itu merupakan suatu fungsi X yang diketahui. Nah, di sini yang pertama kita ketahui itu adalah Fx ini yaitu sama dengan 0. Nah, sehingga kita akan mengaplikasikan ini, mengubah ini menjadi 0. Ini kita anggap dulu, sehingga bentuknya menjadi A D kuadrat kali Y per DX kuadrat tambah DY per DX tambah CY sama dengan 0. Karena di sini kita ketahui Fx ini sama dengan 0, sehingga kita menjadi 0. Nah, dan kemudian kita akan memisalkan Y sama dengan V dan Y sama dengan U. Kita akan mengaplikasikan permisalan kita ini ke dalam ini, bentuk yang ini. Pertama kita akan mengubah Y sama dengan U, sehingga bentuknya menjadi A D kuadrat kali U per DX kuadrat tambah B DU per DX tambah C kali U sama dengan 0. Nah, ini adalah suatu bentuk persamaan ini, bentuk persamaan orde kedua ini apabila kita mengubahnya dengan permisalan Y sama dengan U. Kemudian kita mengaplikasikannya lagi Y sama dengan V, sehingga menjadi A D kuadrat kali V DX kuadrat tambah B dV per dx tambah C kali V sama dengan 0. Nah, ini adalah merupakan bentuk apabila kita mengaplikasikan permisalan kita Y sama dengan V dan Y sama dengan U. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita akan menjumlahkan yang ini, dan yang ini, sehingga hasil penjumlahan dari dua bentuk ini menjadi A D kuadrat kali U per DX kuadrat kali D kuadrat kali V per DX kuadrat. Kemudian tambah B dV per DX tambah C U kali V sama dengan 0. D per dx kali U tambah V sama dengan DU per dx tambah DV per dx dan D kuadrat per dx kuadrat kali U tambah V sama dengan D kuadrat kali U per dx kuadrat tambah D kuadrat kali V per dx kuadrat. Ini bentuk yang kedua ini didapatkan dari hasil persamaan yang di atas ataupun pemisahan persamaan yang di atas, yaitu persamaannya A kali D kuadrat kali U per dx kuadrat kali D kuadrat kali V per dx kuadrat tambah B DU per dx kali DV per dx tambah C U kali V sama dengan 0. Dari persamaan ini dapat kita tulis menjadi bentuk seperti ini. Nah, dari persamaan kedua bentuk tadi,
Sehingga dapat kita tuliskan menjadi A D kuadrat per dx kuadrat kali U tambah V tambah B D per dx kuadrat kali U tambah V tambah C kali U tambah V sama dengan 0. Nah, jika Y sama dengan U dan Y sama dengan V, seperti yang kita katakan tadi, maka Y sama dengan U dan Y sama dengan V ini adalah merupakan penyelesaian dari bentuk persamaan orde kedua kita tadi. Nah, orde kedua kita tadi itu kan A D kuadrat per dx tambah B D per dx kuadrat tambah C sama dengan 0. Nah, Y sama dengan V dan Y sama dengan U ini adalah merupakan penyelesaian dari persamaan bentuk orde kedua yang pertama tadi, yaitu ini bentuknya. Ini. Maka bentuk dari ini penyelesaiannya Y sama dengan V dan Y sama dengan U. Langkah selanjutnya, tadi kan persamaan awalnya yaitu bentuknya seperti ini. A D kuadrat per dx tambah B D per dx kuadrat tambah C Y sama dengan 0. Nah, ketika kita misalkan A sama dengan 0, maka kita akan dapatkan persamaan orde pertama dari kelompok yang sama. Sehingga menjadi B dy per dx tambah C kali Y sama dengan 0. Atau B dy per dx tambah K kali Y sama dengan 0. Di mana K ini sama dengan C per B. Nah, setelah bentuknya seperti ini bisa langsung kita selesaikan dengan pemisahan variabel. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika teman-teman belum melihat video saya tentang pembahasan pemisahan variabel, bisa cek di akun YouTube channel saya ini. Nah, sekarang kita akan memisahkan kedua bilangan ini dengan pemisahan variabel. Pertama, apabila kita ingin melakukan pemisahan ini dengan pemisahan variabel, pertama kita pisahkan dulu dy yang bagian ini dan ini, sehingga menjadi B dy per dx sama dengan, karena ini posisinya berpindah, menjadi minus K kali Y. Nah, setelah bentuknya seperti ini, maka bisa langsung saja kita hasilnya menjadi integral seper dy sama dengan minus, karena ini minus, integral K dx. Sehingga hasilnya menjadi ln Y sama dengan minus Kx tambah C. Ini hasilnya. Kemudian Y sama dengan eksponensial pangkat minus Kx tambah C sama dengan eksponensial minus Kx kali eksponensial C. Ini kita pisahkan ya, eksponensial minus Kx-nya dan eksponensial C. Ketika bentuknya sudah seperti ini, maka hasilnya menjadi Y sama dengan A kali eksponensial pangkat minus Kx. Nah, di sini perlu kita perhatikan teman-teman, di mana eksponensial pangkat C ini merupakan suatu nilai konstanta, di mana nilai ini, eksponensial pangkat C ini adalah suatu nilai konstanta. Misalnya A. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini, eksponensial C ini kita ibaratkan A, karena eksponensial pangkat C ini adalah nilai suatu konstanta. Nah, nilai konstanta ini misalnya A, sehingga kita masuk ke dalam bentuknya seperti ini dia. Ini adalah eksponensial pangkat C. Nah, karena kita ibaratkan eksponensial pangkat C ini menjadi A, sehingga menjadi A kali eksponensial pangkat minus K kali X. Jika kita mengubah atau memakai simbol minus K ini menjadi M, maka bentuknya akan menjadi Y sama dengan
A eksponensial pangkat, karena udah kita misalkan tadi minus K ini menjadi M X, sehingga dia sama dengan A kali eksponensial pangkat MX. Nah, hasilnya kan tadi Y sama dengan A kali eksponensial pangkat M kali X. Ini adalah merupakan suatu bentuk persamaan, penyelesaian persamaan pada orde kedua dalam bentuk yang seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, sekarang tadi kan bentuk awalnya A D kuadrat kali Y sama dengan DX kuadrat tambah B D per DX tambah C kali Y sama dengan 0. Di sini jika Y sama dengan A kali eksponensial pangkat MX dan DY per DX sama dengan A kali M kali E pangkat M kali X dan D kuadrat kali Y per DX sama dengan A kali M kuadrat kali eksponensial pangkat MX. Nah, kemudian kita akan mensubstitusikan permisalan ini ke dalam bentuk persamaan orde kedua, sehingga menjadi A D kuadrat kali Y per DX kuadrat ini kan sudah kita misalkan menjadi ini A kali M kuadrat eksponensial pangkat MX, sehingga menjadi langsung saja kita pindahkan ini A M kuadrat kali eksponensial M pangkat MX. Kemudian kita tulis B, ini adalah B. D per DX ini kita misalkan menjadi ini, hingga menjadi B A kali M kali eksponensial pangkat MX tambah ini C, dan Y ini kita misalkan ke sini A kali eksponensial pangkat MX sama dengan 0. Setelah bentuknya seperti ini, kita akan membagi kedua sisinya dengan A kali eksponensial pangkat M kali X. Kedua sisinya kita bagi ke sini. Nah, secara sederhananya teman-teman, ini kan bentuknya seperti ini. Ini habis. Kemudian A eksponensial pangkat MX. Eksponensial MX habis, A-nya habis ataupun habis kan. Kemudian ini eksponensial MX-nya habis dan A-nya habis. Sehingga menjadi A kecil ini ya, A M kuadrat tambah B M tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuknya setelah kita bagikan kedua sisi ini dari A eksponensial pangkat MX. Nah, di sini kita ketahui persamaan ini memiliki 2M, di mana M sama dengan M1 dan M sama dengan M2. Kemudian setelah kita mengetahui dari persamaan ini adalah memiliki 2M, yaitu M sama dengan M1 dan M sama dengan M2, kemudian kita akan memasukkan ke persamaan ini, persamaan orde kedua ini, ke dalam bentuk ini adalah M sama dengan M1 dan M sama dengan M2, sehingga menjadi Y sama dengan A eksponensial M pangkat M, ini M1, kita buat dulu M1 kali X tambah B, karena memiliki 2M, maka kita ibaratkan B kali eksponensial pangkat M2 kali X. Nah, ini adalah bentuk ketika kita memasukkan M1 dan M2. Kan sudah kita ketahui dari persamaan ini memiliki dua bentuk M, yaitu M1, M sama dengan M1 dan M sama dengan M2. Nah, ini kan persamaan awal dari orde kedua. Nah, kita tinggal memasukkan saja M ini M1 dan ini M2. Karena dua bagian kita misalkan B, di mana
A dan B ini merupakan nilai konstanta. Nah, artinya di sini ini bisa saja A dan B ini hanya merupakan suatu simbol. Ini bisa saja 2 atau 3 seperti itu. Dan eksponensial pangkat M1 kali X dan eksponensial M2 dan eksponensial pangkat M2 kali X yaitu merupakan akar-akar persamaan kuadratik, yaitu A M kuadrat tambah B M tambah C sama dengan 0. Nah, gimana persamaan kuadratik ini? Persamaan kuadratik ini hasil dari eksponensial pangkat M1 kali X dan eksponensial pangkat M2 kali X ini biasanya disebut persamaan karakteristik. Ini adalah namanya persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik. Cukup panjang ya teman-teman, bagaimana menentukan dari bentuk orde kedua, dan sampai persamaan karakteristiknya. Baiklah teman-teman, di sini kan kita sudah menentukan, sudah mengetahui cara menentukan persamaan karakteristiknya dengan cara langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi. Nah, ternyata teman-teman, untuk menentukan persamaan karakteristik dalam bentuk seperti ini, contohnya, ini bisa kita lakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, untuk menentukan karakteristik ini dengan secara langsung, ini bisa kita buat secara sederhana ataupun untuk mempercepat penentuan nilai karakteristiknya, yaitu dengan cara yang ini, bentuk D kuadrat kali Y per dx kuadrat ini kita buat ke M kuadrat. Nah, setelah itu untuk bentuk D per dx ini kita buat menjadi M, dan Y ini kita buat menjadi 1, sehingga kita dapatkan A kali M kuadrat, karena ini sudah kita ganti ke M kuadrat, A kali M kuadrat tambah B kali M tambah C kali 1, sehingga bentuknya akan seperti ini. AM kuadrat tambah BM tambah C kali 1 tetap C, sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, ini adalah penentuan nilai karakteristiknya dengan secara sederhana, yaitu pun dengan cara cepat tanpa menentukan seperti pola yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baiklah teman-teman, ini adalah salah satu contoh soal yang akan kita selesaikan. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah penentuan persamaan karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristiknya sama dengan seperti yang sudah kita bahas tadi, penentuannya dengan secara simpel. Karena di sini A-nya 1, karena 1 tidak usah ditulis, sehingga menjadi M kuadrat tambah ini B-nya tadi ya teman-teman 3. Ini kita ibaratkan tadi ke M tambah 2 Y ini 1, 2 kali 1 sama dengan 2, sehingga kita buat 2 sama dengan 0. Kemudian ini adalah persamaan karakteristik dari bentuk ini, sehingga sekarang kita akan menentukan bentuk M ini dengan cara pemfaktoran ketiga bidang ini. Nah, dengan caranya seperti ini. Pertama kita tulis dulu M sama dengan dua bagian ya, M sama dengan, kemudian kita akan isi pemfaktoran ini sehingga menjadi bentuknya nanti M kuadrat tambah 3M tambah 2. Di sini bisa langsung saja kita isi dengan angka minus 1 dan minus 2. Nah, kenapa ini minus 1 dan minus 2? Pertama kita buat sistem perkalian bersilang seperti ini. M kali M, yaitu M kuadrat. Ini
M kali minus 2 M. M kali minus 1 M. Sehingga minus 1 dan minus 2M ini kita jumlahkan sehingga menjadi hasilnya minus 3M. Di sini kita bisa mengabaikan minusnya saja sehingga menjadi 3M. Dan kemudian minus 1 dikali minus 2 hasilnya sama dengan 2. Nah, ini adalah bentuknya sehingga ini M1 ini adalah nilainya minus 1 dan M2 adalah nilainya minus 2. Nah, persamaan pada orde kedua tadi bentuknya itu kan seperti ini teman-teman. A eksponensial pangkat M kali X tambah B eksponensial pangkat M X. Ini M1-nya dan ini M2. Nah, di sini langsung saja kita ubah sehingga dari persamaan ini menghasilkan jawaban A eksponensial pangkat M1-nya adalah minus 1. Minus 1 tinggal kita tulis saja minus X tambah B eksponensial M2-nya minus 2X. Ini adalah hasil persamaan orde kedua dari bentuk soal ini. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas persamaan karakteristik dengan akar-akar real yang berbeda. Nah, sebenarnya contoh soal kita ini merupakan persamaan karakteristik akar-akar real yang berbeda karena M1 ini sama dengan minus 1 dan M2 sama dengan minus 2. Jadi ini berbeda. Ini adalah akar-akar realnya, jadi berbeda. Makanya kita masukkan contoh satu lagi ya, akar-akar real yang berbeda. Sekarang kita akan masuk contohnya D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 3 DY per DX tambah kurang 10Y sama dengan 0. Oke, langkah pertama langsung saja kita tentukan persamaan karakteristiknya seperti ini. Ini M kuadrat tambah 3M kurang 10 sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan secara pemfaktoran seperti yang ini tadi. Kita tulis dulu M sama dengan ini M1-nya, M2-nya. Nah, ini bisa langsung saja kita tentukan ini menjadi 5 dan minus 2. Pertama M kali M kuadrat. Dan M1 kali minus 2 hasilnya minus 2M. Dan 5 kali M2 hasilnya sama dengan 5M. Sehingga apabila kita tambahkan ini menjadi hasilnya 3M. Berarti hasilnya ini 3M. Kemudian 5 dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan minus 10. Nah, baiklah teman-teman. Setelah kita mengetahui bentuk persamaan karakteristiknya, di sini perlu kita ketahui apabila bentuknya seperti ini, untuk M1 ini kita tuliskan dari hal yang terkecil. Maksudnya dari dua bilangan ini mana yang terkecil? 5 dan minus 2. Nah, berarti minus 2 kita pindahkan ke kiri sehingga menjadi positif. Nah, dan M kedua karena dia positif kita pindahkan ke negatif. Nah, maksudnya minus 5. Oke. Kemudian kita akan masukkan M1 dan M2 ini ke dalam bentuk ini. Bentuk persamaan orde kedua sehingga menjadi A eksponensial pangkat M1-nya berapa? 2X tambah B eksponensial pangkat
minus 5. Sehingga hasilnya ini dari soal kita yang ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas persamaan orde kedua dengan akar-akar real yang sama. Jadi ini sedikit agak berbeda dengan akar-akar real yang berbeda dan akar-akar real yang sama. Pertama kita tentukan dulu PK-nya. Ini M kuadrat tambah 6 M tambah 9 sama dengan 0. Kemudian ini bisa langsung saja kita dapatkan M-nya sama dengan minus 3 tambah M minus 3. Nah, di sini kita perhatikan teman-teman, ini sama. Kedua M ini memiliki jumlah yang sama ataupun M yang sama. Nah, tadi kan bentuk persamaan orde kedua yaitu A eksponensial pangkat MX tambah B eksponensial pangkat MX. Nah, karena ini sama sehingga bentuknya akan menjadi A eksponensial pangkat minus 3X tambah B eksponensial pangkat minus 3X. Nah, karena ini sama, aturan sehingga menjadi C eksponensial pangkat minus 3. Nah, karena aturan pada orde kedua itu harus memiliki dua konstanta. Ini artinya dua konstanta, ini dan ini. Tapi karena hasilnya dari bilangan ini, soal yang ini adalah satu konstanta, sehingga cara ini atau jawaban ini tidak bisa digunakan. Sehingga rumus dari persamaan karakteristik yang memiliki akar-akar yang sama seperti ini, yaitu bentuknya Y sama dengan eksponensial pangkat M X A tambah B X. Nah, ini adalah bentuk persamaan orde kedua apabila memiliki akar-akar yang sama seperti ini. Nah, sehingga apabila kita memasukkan persamaan ini ke dalam bentuk soal ini, yaitu akar-akarnya ini, sehingga menjadi Y sama dengan eksponensial pangkat minus 3X kali A tambah BX. Nah, ini adalah bentuk atau ini adalah jawaban dari persamaan karakteristik apabila akar-akarnya yang sama. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke persamaan karakteristik dengan akar-akar kompleks. Nah, di sini kita misalkan M sama dengan A lebih kurang J beta menjadi M1 sama dengan A tambah J beta dan M1 sama dengan A kurang J beta. Ini kita pisahkan, A tambah J beta dan A kurang J beta. Kemudian hasilnya akan menjadi, hasil bentuk ini akan menjadi Y sama dengan C eksponensial pangkat A tambah J beta X. Ini kita masukkan ke pangkat ini, kita ganti menjadi minus K ataupun M nya yang di sini, tambah D eksponensial pangkat A kurang J beta. Nah, kemudian dari bentuk ini kita peroleh C eksponensial pangkat AX kali eksponensial pangkat J beta X tambah D eksponensial pangkat AX kali E eksponensial pangkat minus J beta X. Kemudian bentuk ini didapatkan kembali, hasilnya menjadi ini, eksponensial pangkat A kali X kali C eksponensial pangkat J beta X tambah D eksponensial pangkat minus J beta X. Nah, sebelum kita lanjut, perlu kita pahami dulu ataupun perlu kita ingat adalah bentuk-bentuk akar-akar kompleks. Ini adalah bentuk-bentuk yang harus kita pahami, di mana apabila eksponensial pangkat Jx
sama dengan kosinus tambah J sinus X. Kemudian apabila eksponensial pangkat minus JX sama dengan kosinus X kurang J sinus X. Kemudian eksponensial pangkat J beta X sama dengan kosinus beta X tambah J sinus beta X. Kemudian eksponensial pangkat minus beta X sama dengan kosinus beta X kurang J sinus beta X. Ini adalah bentuk-bentuk yang harus kita pahami, karena bentuk-bentuk ini akan kita aplikasikan menentukan persamaan orde keduanya apabila mendapatkan soal akar-akar kompleks. Teman-teman, tadi kan kita sudah sampai di langkah ini, bentuk ini. Kemudian, bentuk ini bisa langsung saja kita dapatkan sehingga menjadi Y sama dengan eksponensial pangkat AX C kali kosinus beta X tambah J sinus beta X tambah D kosinus beta X kurang J sinus beta X. Kemudian bisa langsung disederhanakan kembali sehingga menjadi eksponensial pangkat AX C tambah D kosinus beta X tambah J kali C kurang D sinus beta X. Kemudian disederhanakan kembali sehingga menjadi Y sama dengan eksponensial pangkat AX A kosinus beta X tambah B sinus beta X, di mana A ini merupakan C tambah D dan B ini merupakan J kali C kurang B. Sehingga dari bentuk permasalahan kita tadi sebelumnya, yaitu M sama dengan A lebih kurang J beta X ini menghasilkan persamaan karakteristiknya berbentuk seperti ini hasilnya, ataupun ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk satu contoh seperti ini. Nah, di sini perlu kita ketahui A ini kita ibaratkan minus 2 sehingga menjadi Y sama dengan A pangkat minus 2. Ini A-nya adalah minus 2 X A kosinus, ini A kosinus beta X. Nah, ini beta dan ini berarti 3 ini adalah beta sehingga menjadi kosinus 3X tambah B sinus beta X. Beta X berarti betanya 3 menjadi 3X. Nah, ini penyelesaiannya. Ini adalah jawaban dari ini soal kita yang tadi. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita akan menyelesaikan bentuk soal ini dengan menggunakan akar-akar kompleks. Nah, P sama dengan ini M kuadrat tambah 4M tambah 990. Oke, kemudian untuk menentukan bentuk persamaan karakteristik dengan bentuk akar-akar kuadrat, pertama kita harus mengubah bentuk ini terlebih dahulu supaya kita bisa memasukkan ke persamaan orde kedua dengan akar-akar kuadrat. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus ABC, di mana rumusnya yaitu minus B lebih kurang kali akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, di sini kan yang satu ini A, ini yang 4 ini adalah B dan ini adalah C. Kita coba kita masukkan ke dalam bentuk seperti ini. Minus B, ini adalah B, minus 4 dan lebih kurang dulu ini akar B kuadrat, ini adalah B nya, B kuadrat berarti 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 kurang 4
A kali C. A-nya ini 1, berarti tidak usah ditulis. 1 kali 9, berarti langsung saja kali 9. Kemudian per 2, A-nya 1. Nah, kemudian hasilnya ini minus 4 akar 16 kurang 4 kali 9, 36 per 2 kali 1, 2. Setelah itu, langsung saja kita selesaikan dulu ini hingga menjadi minus 4 akar 16 kurang 36 sama dengan minus 20 per 2. Kemudian ini bisa langsung diselesaikan sehingga hasilnya menjadi minus 2 J akar 5. Nah, di sini bentuknya sudah serupa atau sama dengan bentuk persamaan ordering kedua dengan akar-akar kompleks, di mana ini adalah nilai A dan ini adalah beta. A sama dengan minus 2 dan beta sama dengan akar 5. Nah, sehingga apabila kita masukkan ini ke bentuk persamaan akar-akar kuadrat tadi, sehingga menjadi Y sama dengan eksponensial pangkat minus 2x A kosinus akar 5x tambah B sinus akar 5x. Ini adalah jawaban dari persamaan ini, yang ini tadi, apabila kita selesaikan dengan menggunakan rumus akar-akar kompleks, yaitu hasilnya menjadi Y sama dengan eksponensial pangkat minus 2x A kosinus kali akar 5x tambah B sinus akar 5x. Nah, begitulah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi saya, dan untuk semua orang. Dan apabila ada kekurangan dalam video ini, baik pun dalam tutur kata saya dan ataupun materi yang saya jelaskan, semoga teman-teman bisa memaafkannya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.